Kan langkah dan pada garis menyiapkan kader generasi bangsa, warga relawan Indonesia semesta, bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita berjuang dan maju bersama untuk masa depan bangsa dan negara. Semangat menggetar buat kawan seluruh Indonesia. Berasaskan Pancasila dan UUD 45, garis menggapai cita. Ya, selamat petang sahabat Intera 62. Kita bertemu lagi dalam channel Ngopi Bareng Plus 62. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami rondon acara di Jawa Tengah dan ada bintang tamu yang sangat spesial bagi kami, yaitu salah satu tokoh di Jawa Tengah. Kita perkenalkan, yaitu Bapak Guruh. Beliau salah satu petinggi tokoh masyarakat di Jawa Tengah dan sekarang posisi beliau adalah di sekretaris daerah. Garis adalah singkatan dari Garda Relawan Indonesia Semesta, merupakan sebuah kelompok organisasi masyarakat relawan yang mengusung salah satu calon presiden, yaitu Bapak Ganjar. Ya, selamat malam, terima kasih kedatangannya Pak Guru. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan apa yang menjadi target dari Garis itu sendiri. Sebelum kita ke sana, barangkali Pak Guru mau menceritakan sejarah berdirinya Garis, biar sahabat Intera 62 tahu. Silakan. Terima kasih Mas Anies. Ya. Jadi bermula dari kita orang-orang yang cinta akan perjuangan Pak Jokowi, Ya. yang dimana setelah Pak Jokowi kita anggap sukses dan luar biasa sukses untuk mengelola pemerintahan NKRI ini, sehingga kami punya pikiran who's next yang menjadi siapa lagi yang paling pantas di antara tokoh-tokoh nasional, di antaranya beberapa politikus dan para ahli di bidang ketatanegaraan. Ya. Kami memang tidak jauh-jauh karena saya 2 periode mengalami pemerintahan Pak Ganjar Pranowo. Ya. Sehingga kami pun mengajukan Pak Ganjar Pranowo berikut dengan semua prestasinya Di Jawa Tengah terutama. di Jawa Tengah memang, tapi logika berpikirnya seide dengan kita. Misalnya dia dengan tegas dan berani seperti yang pesannya Pak Jokowi, pemimpin yang ke depan harus tegas dan berani. Tapi tegas berani bukan berarti dia seorang militer loh. Ya. Karena tegas dan berani di sini Menarik ini. karena tindakannya dan aktivitas-aktivitasnya. Di periode kedua kemarin kan sempat ditegaskan semua kepala SMA dan SMK sudah diberikan satu wejangan bahwa silakan kalau tidak berpedoman dengan Pancasila dan penting silakan angkat tangan. Akhirnya memang ada sih beberapa kepala sekolah yang diundang itu, akhirnya ada 7 yang tidak lolos dari screening. Nah, itu tegas dikeluarkan. Itu adalah suatu keberanian dan memiliki nyali. Dan dulu sempat di pemerintahan pertama ya nun sewu agak berangasan. Misalnya hal pungli yang di jalan. Itu. Terus kemudian pelayanan masyarakat yang tidak ini, langsung beliau ke tempat kedinasan yang tidak baik. Yang dimana kantong-kantong itu selalu terekam kegiatan-kegiatan yang koruptif. Itu kan. Jadi bercermin dari tindakan dan keberanian itulah kami beberapa masuk di situ, mengusung di situ. Memang sekarang ini kalau sudah saat ini kalau dilihat organ-organ seperti kami itu sudah ribuan. Tapi Garis sudah 2 tahun yang lalu kita. 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 2020. Masih pandemi dan segala macam. Itu sudah membentuk embrio dari Garis. Sudah deklarasi. Deklarasi malah. Kalau embrionya sebelumnya sudah. Sebelumnya ya. Iya, di tanggal 10 itu kita sudah mulai deklarasi di Solo, terutama di Solo Raya. Solo Raya. Makanya sekarang kita juga ingin
ngobrolnya di Solo. Solo kan? ya, oke. Solo Raya dengan 7 kabupaten kota, Ya. sehingga kami deklarasi tanggal itu. Dan kami sampai saat ini bergerak terus menyusun kepengurusan DPC, PAC tingkat ranting. Tingkat ranting, garis itu ya. Garis. Jadi saat inilah garis ini terasa sekali karena kita punya dahan dan ranting, Ya. jadi kita sudah bisa menjurus ke sana. Garis itu hanya ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat juga ada? Kita hampir 38 provinsi sudah seluruh ada. Indonesia sudah ada ya. Indonesia Timur ini bergerak terus, merayap terus. Bahkan mereka animo masyarakat begitu kuat. Ya. Iya. Kira-kira target apa garis yang ada di Jawa Tengah ini? Karena posisi Saya di Jawa Tengah Jawa ini. Tengah. Iya. Monggo. Saya di Jawa Tengah ini memang sudah ada 35 kabupaten, 6 kota dan 29 kabupaten. Ini kita baru selesai sekitar 30. 30. Yang 5 ini sudah punya embrio. Tapi embrio ini kan harus kita tegaskan dengan adanya surat mandat dan surat pembentukan DPC. Terus kita SK-kan. Seperti itu, dan disitulah tugas-tugas DPC untuk membuat PAC dan sampai ke tingkat ranting. Dan pada akhir-akhir ini ada perintah harian Perintah harian. dari DPP Garis, untuk memunculkan di setiap RT itu ada gambarnya Pak Ganjar. Jadi kita bukan hanya menang di sektor perang udara, sosmed, tetapi kita di lapangan angkatan daratnya juga bekerja. Buktinya apa? Nanti setiap RT akan ada gambarnya Pak Ganjar. Tapi ya RT yang di kota lah. Kalau sampai RT-RT yang di desa-desa, kami belum punya resources itu. Karena kan perlu, kalau orang Jawa bilang, ukur rampe. Artinya garis ini kembali kepada visi dan misinya apa? Target dan untuk ke depan, apakah hanya sekedar untuk menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden? Iya. Atau lebih dari itu? Iya. Pertanyaan serupa selalu ditanyakan tatkala saya deklarasi di masing-masing kabupaten ataupun kota. Pak, ini garis apa hanya mengantarkan Pak Ganjar saja? Oh no. Kita akan mengawal Pak Ganjar di pemerintahannya, baik periode pertama ataupun nanti periode berikutnya. Karena kita ingin sekali bahwa perjuangan pembangunan Pak Jokowi ini terus berlangsung. Dan kita yakinkan dan kita mengawal, memberikan masukan-masukan kepada Pak Ganjar sebagai presiden, seandainya nanti sudah jadi presiden, untuk pengawalan kepemerintahan. Ya. Jadi garis ini di samping ingin menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden, juga mengawal. Lalu bagaimana konstelasi politik di tingkat, karena Pak Ganjar dibawa oleh PDIP, bagaimana hubungan kerjasama atau komunikasi politik yang dibangun garis dengan PDIP sekarang ini? Ya. Garis ini rata kami di perjuangan dan pendiri-pendiri garis di DPC. Kebetulan itu mayoritas orang-orang Marhen. Tapi bukan orang PDIP loh. Jadi Marhen tidak identik dengan PDIP. Namun setelah dilakukan deklarasi kemarin oleh Ibu Mega, kami langsung merapat kepada tim ke pemenangan pemilu TPN-nya PDIP, baik Pak Ahmad Basarah maupun Pak Adian Apitupulu. Kita sudah terdaftar di sana. Bahkan kita sudah diverifikasi oleh tim dari PDIP pusat, dan ditengarai bahwa garis memiliki jaringan sampai ke bawah. Sehingga hal ini pun juga diketahui oleh Pak Ganjar, sehingga kami dipercaya untuk terus-menerus mengawal Pak Ganjar dan terus memberikan suatu masukan bahwa garis itu tidak hanya di sosmed, tetapi juga di real di lapangan. Ya, harapannya seperti itu. Ya, pertanyaan yang sangat sensitif ini, mohon izin kepada Pak Guru, apakah ada deal-deal politik dengan Pak Garis ketika menjadi presiden terhadap para petinggi garis? Kami ini sifatnya adalah relawan. Kita berkumpul dengan satu hati, dengan sesama pejuang Pak Ganjar. Tapi memang deal politik belum terjadi. Itu kami serahkan kepada pimpinan pusat. Seperti itu. Oke, berarti kira-kira dalam waktu dekat garis ini mau melakukan aktivitas apa di Jawa Tengah dalam menyongsong
pengambilan keputusan atau mungkin pengumuman wapres atau bagaimana calon wapres ya. Iya. Nah, kira-kira langkah ke depan ini apa programnya? Iya, karena kita ini sudah resmi, ada calonnya sudah diresmikan, ada dicalonkan sudah ada. Kemarin dengan timnya Pak Ganjar pasti punya tim promotif, kami sudah ketemu, sehingga Garis ini ditugaskan Pak untuk mengelola masa. Insya Allah tanggal 20 Juni yang akan datang. 20 Juni, kita mengembangkan, menginformasikan ke seluruh organ Pak Ganjar untuk memberikan kekuatan real atau masa real, bukan hanya masa yang ada di sosmed, sehingga mungkin bisa hampir 100.000 atau 500.000, tapi yang real saja kemarin ya memang targetnya sebanyak-banyaknya. Rencana di mana 20 Juni itu Pak? Nah, rencana 20 Juni itu dilakukan di Simpang 5 Semarang. Simpang 5 Semarang. Tapi kita melihat kapasitasnya, Simpang 5 itu maksimal 30-35 ribu. Sehingga animo itu entah nanti yang hadir lebih dari itu, saya harapkan lebih dari itu. Mengingat semangat dari kawan-kawan relawan itu luar biasa. Di luar garis banyak relawan yang juga potensial Pak. Mereka sudah mengelola bisnis sayur mayur, kemudian diteruskan. Ada yang berbisnis ke situ? Ada. Artinya bisnis juga sekaligus merekrut orang-orang pasar, pedagang-pedagang kecil. Iya. Terus itu sudah ada kawan kami yang di bidang itu. Ada yang lagi yang di bidang sistem UMKM yang mereka sudah pamerkan beberapa periode yang lalu. Apa komentar tanggapan dari PDIP Jawa Tengah ketika nanti Garis itu melakukan kegiatan tanggal 20 Juni? Adakah komentar, tanggapan, atau respon? Ini sebenarnya tanggapan 20 Juni jawaban atas partai-partai yang meragukan kekuatan Garis. Bukan hanya sekedar Garis. Kekuatan relawan. Kekuatan relawan. Kekuatan relawan ini diartikelkan oleh segelintir orang partai. Jawabannya tanggal 20 Juni. Betapa nanti lihat sendiri. Relawan kita juga bisa. Berarti ini bagian dari sebuah show force. Iya, show of force. Show of force kepada para petinggi partai PDIP terutama karena menunjukkan bahwa ini loh kita bisa. Iya. Tapi kita tidak konfrontir loh ya. Tidak konfrontir lah. Takutnya terjadi gesekan kepentingan. Jangan. Kita sama-sama pejuang. Sama pejuang. Iya, untuk menjadikan Pak Ganjar RI1. Ya. Okay. Kemudian dari partai politik sejauh ini sudah menghubungi Bapak untuk koordinasi tentang program dari PDIP atau enggak? Informal sudah. Informal sudah. Cuman kami juga melansir selama ini kegiatan dari partai bukan hanya PDIP saja yang gitu. Tapi belum ada terasa gerakannya. Nah ini yang membuat kita relawan ini segera mengusung Pak Ganjar dengan merefleksikan, dengan mengumpulkan massa sebesar-besarnya tanggal 20 Juni yang akan datang. Ini untuk teknis pendanaan tidak ada mekanisme pengumpulan koin relawan dalam suatu kotak apa untuk kegiatan operasional bagaimana kira-kira? Jadi memang kalau untuk mobilisasi pasti. Nah seperti yang sudah dilakukan Des Ganjar tahun lalu itu memang ada sumber dana dari relawan yang mereka urunan dan segala macam terjadilah di Jepara. Nah ini nanti mungkin juga semacam itu kita gotong royong karena sifatnya kita memang harus kerjasama. Baik itu tingkat bawah maupun tingkat kepengurusan. Memang kita juga sering ke Solo kesini nih Mas, konsultasi dengan Pak Rudianto yang dulu mantan wali kota, itu juga salah satu maskot di mana saya bersama Garis dan Pak Rudianto juga ada jari tangan, grup Daru, dan ada grup-grup organ yang lain bergabung, kita gotong royong untuk membicarakan masalah ini Pak. Gotong royong gitu. Gotong royong, oke. Dari hasil survei Garis, pernah nggak melakukan survei secara independen kira-kira Pak Ganjar di tingkat Jawa Tengah atau di tingkat Jawa terutama mendapatkan elektabilitas seperti apa? Jadi ini juga pengumpulan masa 20 Juni yang akan datang itu jawaban atas menurunnya Pak Ganjar. Tapi kok rame di medsos tapi gerakan bawahnya kurang. Sehingga perlu dijawab dengan show of force. Iya, bahwa ini real. Sehingga perlu melakukan konsolidasi internal terhadap masyarakat bawah. Betul. Nah, satu lagi terakhir, kira-kira apa yang diinginkan oleh Garis terhadap kalau nanti Pak Ganjar jadi presiden? Harapannya bahwa kita ini
hal-hal tentang Pak Ganjar itu, yang pertama dia itu nasionalis seperti kita. Oke. Artinya nasionalis juga kita anti Indonesia Syariah, bukan berarti apa itu Ya. memang itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ganjar sudah membuktikan prestasi-prestasi dan dia seorang nasionalis sejati dan dia memang Kira-kira Pak Ganjar berani nggak berantas korupsi? justru itu tantangannya. Saya berharap Ya. punya pasangan yang berani memberantas korupsi dan juga melanjutkan undang-undang perampasan Harta korupsi. harta korupsi. Itu yang saya harapkan. Oke. Terus yang juga Pak Ganjar dialah yang paling relevan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi selama ini dan sukses. Ada hubungan nggak Garis dengan Projo secara internal atau secara informal? Secara organisatoris dengan Projo memang tidak ada. Tidak ada, ya. Tapi Projo sudah statement bahwa apa kata Pak Jokowi. Oh. Begitu Pak Jokowi ke arah mana, Ya itu otomatis ngikut ke Pak Oke. Ganjar. Terima kasih waktu kedatangan dari Pak Guru Siap. ke sahabat Intera 62, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya Terima kasih. pada partai politik terutama PDIP bahwa relawan Ganjar ini sangat solid Ya. dan akan dibuktikan di tanggal 20 Juni nanti. Jangan lupa Jangan tanggal lupa. 20 Juni adalah bukti kekuatan relawan Ganjar seluruh Jawa Tengah. Sip. Camkan itu dan hadiri dan rayakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Intera 62 dan para kru. Mudah-mudahan podcast petang malam ini memberikan pencerahan kepada kita, kepada masyarakat umum bahwa Pak Ganjar sudah mempunyai tim yang solid di bawah, tinggal kita buktikan bersama-sama Iya. di tanggal 20 Juni. Terima kasih Pak Guru atas kedatangannya. Terima kasih. Sukses. Merdeka. Merdeka. Terima kasih untuk sahabat Intera 62 yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara bincang-bincang ini. Jadwal kegiatan Garis yang semula direncanakan 20 Juni 2023 dischedule ulang mengikuti ketersediaan waktu dari Bapak Ganjar. Silakan like, subscribe, share, dan komen untuk mendapatkan update dari Intera 62. Terima kasih.